Perkenalkan, nama saya dari Pangribuan, saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan NIM 21010108. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan C.C. Demerson. Sebelum masuk ke dalam laporan keuangan C.C. Demerson, sebaiknya kita mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan suatu informasi keuangan dalam periode tertentu untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari 5 jenis, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan arus kas, laporan neraca, laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba atau rugi dibentuk untuk mengetahui laba atau kerugian dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam laporan laba rugi yang dimiliki C.C. Demerson, yang terdapat dari pendapatan usaha terbagi menjadi pendapatan jasa sebesar 5.953.000, yang terdapat dari transaksi A sebesar 3.928.000, ditambahkan dengan transaksi E sebesar 2.025.000, maka total pendapatan usaha sebesar 5.953.000. Selanjutnya beban usaha. Beban usaha sebesar 1 juta. Beban usaha terbagi menjadi beban sewa sebesar 1.200.000 yang terdapat dari transaksi D, beban atas jasa hukum sebesar 1.635.000 yang terdapat dari transaksi H, beban gaji sebesar 850.000 yang terdapat dari transaksi I, beban layanan penjawab telepon sebesar 250.000, beban utilitas sebesar 325.000, beban lain-lain sebesar 75.000, beban perlengkapan sebesar 115.000, maka total beban usaha 4.450.000. Lalu total pendapatan usaha dikurang dengan total beban usaha, maka laba atau keuntungan dari C.C. Demerson sebesar 1.503.000. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan perubahan ekuitas pemilik adalah laporan yang dibentuk untuk mengetahui perubahan suatu modal perusahaan tersebut. Nah, laporan perubahan ekuitas pemilik C.C. Demerson, di mana modal awalnya 13.520.000, lalu laba bersihnya sebesar 1.503.000, investasinya sebesar 3.700.000, penarikan oleh cicil atau FRIVE sebesar 1 juta. Maka untuk mengetahui kenaikan modal, laba bersih ditambah dengan investasi transaksi C, lalu dikurang dengan penarikan oleh cicil atau FRIVE, maka hasilnya 4.203.000. Nah, untuk mendapatkan modal akhir, maka modal awal ditambah dengan kenaikan awal. Modal awal ditambah dengan kenaikan modal. Modal awal sebesar 13.520.000 ditambah kenaikan modal sebesar 4.203.000, maka modal akhir adalah 17.723.000. Kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yakni laporan neraca. Laporan neraca terbagi menjadi aktiva dan pasifa, di mana terdapat aset lancar. Nah, aset lancar terdapat lagi kas. Untuk mengetahui dari perusahaan C.C. Demerson-nya, di mana kas modal utamanya adalah 1 juta ditambah dengan transaksi A sebesar 3.928.000, dikurang dengan transaksi B sebesar 1.055.000, ditambah dengan transaksi C sebesar 3.700.000, dikurang dengan transaksi D sebesar 1.200.000, ditambah dengan transaksi G sebesar 3 juta, dikurang transaksi I sebesar 1.500.000, dikurang transaksi K sebesar 1 juta, maka kasnya sebesar 6.873.000. Lalu piutang usaha, yakni di mana modal utamanya 3.200.000 ditambah 2.025.000 dari transaksi E, dikurang 3 juta dari transaksi G, maka piutang usahanya 2.225.000. Lalu perlengkapan yakni modal utamanya 850.000
di mana dari transaksi F ditambah 245.000 dan dari transaksi C sebesar 115.000, maka perlengkapannya sebesar 980.000. Lalu jumlah asetnya sebesar 10.078.000 dan aset tetapnya 10 juta yang terbagi menjadi tanah, yakni 10 juta, jumlah aset tetap 10 juta, aset lainnya tidak ada, maka total aktifanya 20.078.000. Lalu masuk ke dalam pasifa, yakni kewajiban. Kewajiban terbagi lagi menjadi utang usaha, yakni sebesar 2.055.000. Sekarang masuk ke dalam utang usaha, yakni 2.350.000, di mana modal utamanya 1.530.000 dikurang dengan transaksi B 1.055.000 ditambah dengan transaksi F sebesar 245.000 ditambah dengan transaksi H sebesar 1.635.000. Lalu utang jangka panjangnya tidak ada, utang lainnya tidak ada, total kewajibannya 2.355.000. Lalu masuk ke ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik terbagi lagi menjadi modal awal sebesar 13.520.000, di mana laba atau keuntungan 1.503.000, ruginya tidak ada. Investasi atau investasinya sebesar 3.700.000, FREF-nya sebesar 1 juta, total ekuitasnya adalah 17.723.000. Maka untuk mengetahui total pasifa, kita harus menambahkan total kewajiban, yakni sebesar 2.355.000 ditambah dengan total ekuitas pemilik sebesar 17.723.000, maka total pasifanya yakni sebesar 20.078.000. Maka pergabungan antara aktiva dan pasifanya sama dan hasilnya adalah balance. Kita masuk ke dalam laporan arus kas kantor pengacara Cecil Jameson 31 Juli 2021, di mana arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yakni ada penerimaan kas dari pelanggan sebesar 3.928.000 dari transaksi A, penerimaan piutang dari pelanggan sebesar 3 juta dari transaksi G, pengeluaran kas dari beban operasi sebesar 2.700.000 dari transaksi D dan I, dan arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar 4.228.000. Arus kas dari aktivitas investasi tidak ada, arus kas dari aktivitas pendanaan tidak ada, penerimaan kas dari investasi pemilik sebesar 1 juta dari modal awal, penerimaan kas dari investasi tumbuhan sebesar 3.700.000 dari transaksi C, pengeluaran kas untuk pembayaran kreditor sebesar 1.055.000 dari transaksi B, pengeluaran kas dari penarikan model pemilik dari sebesar 1 juta dari transaksi B, dan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 2.645.000. Maka untuk mengetahui arus kas bersih dari saldo 31 Juli 2021, yakni arus kas bersih dari aktivitas operasi yakni sebesar 4.228.000 ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas pemilihan modal sebesar 2.645.000, maka arus kas dari bersih dari saldo 31 Juli 2021 adalah 6.873.000. Sekian hasil yang saya berikan. Kalau ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.